Hai semuanya, welcome to Numbers Academy. Di sini kita semua lagi kumpul. Aku Feby Rastanti. Di sini ada siapa? Andika, aku FHUI angkatan 2011. Aku Febriani Rastanti dari FHUI 2014. Aku Gabriel Steven Damanik FHUI 2015. Aku Kiara Leswara dari FHUI 2015. Aku Vincent Ricardo, FHUI 2015 juga. Ya, jadi di sini kita mau ngomongin semua hal yang berkaitan dengan SBMPTN, SNMPTN, terus juga semua hal yang berkaitan dengan kehidupan di kampus, benar nggak? Ya benar banget. Oke, kalau gitu sebenarnya ada satu orang lagi yang harus ikutan sama kita, namanya Mbak Cia. Cuma kebetulan bacanya lagi berhalangan hadir hari ini, jadi kayak kita bisa telepon deh. Ya nggak sih? Kita telepon Mbak Cia. Kita telepon sekarang ya. Coba kita telepon Mbak Cia. Ya kita video call aja deh. Ya kita video call biar langsung kalian bisa langsung lihat Mbak Cia-nya kayak gimana. Ya. Langsung telepon. Halo semuanya, sebelumnya aku mau minta maaf karena aku nggak bisa hadir di situ sama kalian karena sekarang aku lagi di luar kota. Tapi perkenalkan, nama aku Fatia Izati, sering dipanggil Cia. Aku angkatan 2012 FHUI program sarjana reguler. Jadi kita bakalan jawab pertanyaan satu-satu dari kalian semua yang udah kasih pertanyaan di mana tuh? Di YouTube ya? Ya di YouTube. Di YouTube-nya. Pertanyaan pertama dari siapa? Dari YouTube Lovers ke Kak Dika. Ayo gimana Kak? Jadi pertanyaannya bisa dilihat di bawah sini. By the way, yang belum tahu JLPT itu adalah semacam TOEFL tapi itu bahasa Jepang, itu Japanese Language Proficiency Test. Kalau ya kayaknya itu deh. Terus kalau misalnya tips itu adalah menurut paling bagus adalah kamu hafal kanji aja, hafal mati. Kenapa? Karena JLPT itu tadi soalnya ABC kan kamu tinggal yang penting kamu ngerti soalnya dan yang penting bisa tebak-tebak. Dan dari teman-teman aku yang berpengalaman sampai ke N1, cara mereka lakukan adalah mereka hafal kanji. Jadi walaupun kamu nggak bisa grammarnya, kamu bisa tebak-tebak kira-kira ini soal bertanya tentang apa dan kanji kira-kira kamu ngerti dan kamu bisa kasih jawaban. Terus kalau misalnya dari segi kalau kamu mahasiswa PTN atau misal kamu swasta untuk mendapatkan beasiswa misal kuliah di luar negeri sebenarnya itu nggak ngaruh. Mereka juga nggak peduli kamu dari UI atau dari UGM atau dari Unpad atau dari misalnya pelajaran atau dari misalnya BINUS, Unpar, dan sebagainya itu nggak dipeduli. Mereka misalnya kita nih orang Indonesia misalnya, memang kita tahu, misalnya mungkin kita masih tahu yang University of Sri Lanka kita masih tahu tapi nggak tahu ada apa. Tapi kita nggak tahu tuh yang lain itu apa gitu. Tapi ya intinya adalah mereka nggak bakal lihat kamu dari mana. Yang mereka lebih peduli adalah IPK kamu, cover letter kamu gimana, maksudnya essay yang kamu tulis kenapa saya mau S2 di sini, saya mau jadi apa dan sebagainya. Sama yang penting itu adalah kegiatan ekstrakurikuler kamu. Ini kegiatan ekstrakurikuler yang paling penting untuk S2 dan 2 nih. Pertama adalah dari segi bener yang serius, misalnya Vincent dan kawan-kawan buat Numbers Academy itu beneran membantu SN itu adalah menunjukkan kamu ya you have the social kepedulian gitu maksudnya. Dan satu lagi adalah benar-benar yang kamu ikut lomba atau misalnya kamu ikut kepanitiaan, kamu ikut seminar, training dan sebagainya yang menunjukkan bahwa you have the willingness to learn dan kamu orang yang bukan cuma setiap hari doing nothing at your room or with your friends gossip tentang orang, enggak, itu dia. Kemudian mengenai masalah beasiswa apapun yang apa saja yang bisa kamu dapatkan ada dua utamanya. Kalau misalnya Jepang ada Mongobusho, kayaknya misalnya namanya Mongobusho tuh ada yang tahu. Tapi ada juga yang lain, sama ada namanya itu LPDP dan dia LPDP sih yang menurutku oke banget. Itu semoga membantu Putra. Oke, pertanyaan berikutnya dari Anissa Rizky ke Kiara. Ayo. Halo Anissa, aku keterima di FH dari jalur SNMPTN. Dan kesibukan aku sekarang itu aku udah lagi libur dari kuliah. Biasanya aku kuliah sama vlogging. Terus ya karena lagi libur aku full time YouTuber aja. Terus kalau make up sehari-hari ke kampus kayak kamu bisa lihat sendiri channel aku. Cuman ya basic kok, pokoknya alis, lip tint, maskara. Ya untuk rata-rata nilai aku standar kok kayak 8,5-an, tapi ya itu harus stabil dari kelas 1 sampai kelas 3. Usahain jangan turun. Oke. Next question ke Alberta Vania. Alberta Vania jadi nanyain ya pertanyaan dari bawah ini. Iya dulu deh. Iya dulu gimana Oh, jadi aku keterima di SNMPTN pilihan pertama. Aku pilih Fakultas Hukum Universitas Indonesia, obvious. Pilihan kedua ketiganya nggak ada karena emang opsi satu-satunya hanya FHUI yang aku inginkan saat itu. Kenapa kamu pengen buat FHUI? Karena yang menurut aku suitable daripada Cocok FE atau FT yang lain. Oh, of course FT enggak, karena aku IPS. Ya. Terus rata-rata nilai gimana sampai agak? Rata-rata nilai aku itu untuk subjek yang major
Apa yang major? Matematika, rumpun IPS, ekonomi, sosiologi, geografi itu sekitar 88 kalau nggak salah. Tips, Ayo, yang paling penting sih. Itu yang paling penting. Tips SNMPTN itu menurutku ya, berdasarkan pengalamanku keterima di SNMPTN itu kamu harus pintar nyari jurusan yang teman-teman paralel atau di sekitar kamu itu jarang pilih, karena probabilitas kamu untuk keterima lebih besar. Karena kalau logikanya kalau ada 4 orang memperebutkan satu kursi daripada 2 orang memperebutkan satu kursi, lebih gampang 2 orang memperebutkan satu kursi kan. Terus kamu harus cari juga perbandingan nilai kamu dengan teman-teman kamu, dan kamu harus tahu juga indeks sekolah kamu tuh gimana. Tahun lalu kakak kelas kamu yang keterima di jalur yang ingin kamu tempuh itu atau jurusan yang ingin kamu dapetin itu berapa orang? Itu harus riset banget dong ya. Riset banget. Bisa tanya ke guru gitu nggak? Ada sih di guru sekolah? namanya guru Guru BK, BK. bimbingan konseling. Jadi kayak mereka yang simpen database itu yang akan counsel kayak counseling. Kalau ngomongin matematika dan ekonomi sih, aku pribadi, aku bilang itu dua punya hubungan yang erat sih. Kayak dengan mempelajari matematika kamu udah bisa belajar ekonomi dengan mudah. Contohnya dengan kamu mengerti persamaan linear, persamaan garis, kamu bisa ngerti bagaimana kurva-kurva yang ada di ekonomi, misalnya kurva demand, supply, dan lain-lain. Nah, cara untuk mengerti matematika itu gimana? Menurut aku sih kamu harus belajar secara terstruktur dari dasar banget, dari eksponen terus ke persamaan garis, kemudian masuk ke persamaan kuadrat, dan lain-lain. Jadi menurut aku kamu harus belajar itu secara terstruktur dan hubungannya erat banget. Jadi kalau kamu ngerti matematika, exactly kamu bakal ngerti banget apa itu ekonomi dengan mudah banget. Nah, yaudah langsung aja kita next question. Next question apa nih? Dari Andini Rianti. Katanya dia tahun 2015, tahun kemarin belum lulus. Jadi tahun ini mau nyobain lagi nih. Kebetulan aku seneng banget sama Aksafemnya Vincent tuh. Thank you. Terus katanya Vincent sempat kuliah di tempat lain ya. Terus Kak Feby juga sempat ngulang gimana caranya bagi waktu ujian belajar sama tahun kedua. Di samping ada kesibukan lain. Dari Vincent dulu deh, gimana tuh? Katanya sempat ada kuliah di tempat lain. Aku sempat kuliah di PTN lain dan Mana tuh? Di mana tuh? Ya, Sebutin aja. confidential. Oh, Oke, confidential. Ya, enak sih, iya. Jadi aku cuma satu semester doang. Kemudian semester 2 aku resign dan aku lebih memilih untuk nganggur di rumah belajar soal-soal dan akhirnya ikut bimbel, ikut TO dan ya jadi aku sempat kuliah di tempat lain, tapi di semester 2 aku resign dan aku milih ya untuk fokus untuk SBMPTN. Dan dari keluarga hampir semua sih nolak, kayak aku katanya ngelakuin hal-hal bodoh, berani resign gitu aja sedangkan belum ada jaminan lain. Tapi dilihat dari hasilnya sekarang malah mereka lebih bahagia gitu loh, karena aku bisa lebih fokus dan hasil tercapai. Lanjut deh, aku juga sempat ngulang. Aku sama kayak Vincent, aku baru keterima di tahun kedua. Tapi aku nggak kuliah sama sekali karena aku tadinya berpikir kayak aku cuma kuliah 1 semester, aku cuma buat buang-buang duit orang tua, kayak dapetnya mungkin kayak yang paling pelajaran-pelajaran dasar, tapi di tempat yang aku nggak suka, which means aku pasti bakalan otakku otomatis bakalan kayak menolak untuk belajar gitu. Bener. Karena aku nggak suka. Terus jadi ya kayak ngapain buang-buang waktu, sementara aku juga banyak kesibukan aku di luar kuliah yang lebih bermanfaat. Jadi aku kayak mikir, oh ya udah mendingan aku nggak usah kuliah, tapi aku belajar. Jadi aku selama setahun aku terus bimbel gitu loh. Jadi ya karena nggak ada lagi tempat selain UI yang aku pengenin kuliah sebenarnya. Iya. Terus gimana caranya kakak ngebagi waktu buat belajar ujian masuk PTN kemarin? Aku pengen itu masuk UI, aku sampai ngekos deket bimbel aku di Fatmawati. Wow. Karena aku syuting bisa sampai jam 12, jam 1, jam 2 malam. Besoknya inten tuh 6:30 pagi kayak sekolah. Inten 6:30 pagi kayak sekolah. Jadi kayak aku mikir kalau aku kalau misalnya aku pulang ke rumah terus aku siap-siap segala macem, aku harus bangun lebih pagi lagi. Oke, berarti aku akhirnya ngekos. Jadi kayak aku tidurku lebih banyak. Itu kayak itu ngebagi cara kayak tipsnya biar aku salah satunya ngekos. Terus ya kalau misalnya kayak di sela-sela syuting belajar terus PTN, yang paling penting seenggaknya kayak
kalau kamu udah tahu goals kamu apa, kayak kamu pasti bakalan apa ya, melakukan hal-hal yang terkait sama goals kamu itu. Jadi kayak dan di set gitu loh dari awal, kayak nih goals gue di sini apa, terus berarti gue untuk mencapai goals itu gue harus ngapain, itu sih yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita udah pingin banget, maunya kayak malas, sibuk, semua bisa di Iya, semuanya lewat. semuanya lewat. Jadi kalau misalnya udah kayak mas-mas, kayak langsung kayak ingetnya kayak ui oke, belajar ui oke belajar. Oke. Next question. Jadi belajar terus ya intinya. Iya. Nih nanya nih. Pertanyaannya kakak ikut simak ketua SBM, jadi diklarifikasi dulu nih. Dari IEL aja, dari IEL. Aku keterima di jalur SNMPTN. Aku di ujian SBMPTN. Iya. Ujian. Aku juga di SBM. Aku SNMPTN kayak Kalau aku sih simak simak UI. Kakak ikut simak atau SBM, aku ikut simak. Aku SBM itu dulu kan namanya SNMPTN. Aku keterimanya di Hukum Unpad waktu itu. Waktu itu milihnya HIUI sama Hukum Unpad dan keterimanya di Hukum Unpad. Terus tanya ikut bimbel atau enggak? Ikut Aku bimbel. ikut. 2 tahun gue ikut. Gak ikut. Bimbel kita sama lagi, beda. Sama. Ya, ikut bimbel juga. Iya. Kalian ikut bimbel nggak? Ikut. seminggu 2 minggu gitu Oh, sebelum seminggu. SBM. Seminggu kan Oh, iya. sebelum Iya, kayak iya, pengumuman sebelum SNM kan Bisa kayak ada pengumuman kan mereka gap kan buat belajar. Aku In sebulan case sih nggak dulu. dapet SNM. Iya. sebulan kan karena kita Oh, jadi mau ikut SBM sama Simak. Ah. Mereka sebelum dapat Intensif kan? Intensif Jadi kan sebelum pengumuman SNMPTN. Jadi Itu 2 aku. minggu. Enggak dong. Kalau kakak tuh sesudah pengumuman Iya. SNMPTN nggak dapat kan? Aku dari pas setelah UN aku ke Jakarta. Iya, Cuma iya. 1 bulan. Cuma punya 1 bulan. Iya, cuma punya 1 bulan gitu. Kalian 2 minggu. Kita juga 1 2 bulan minggu tahu karena kan kan. udah langsung keterima dari jalur undangan. Jadi Oh iya. Bukannya langsung Yes, 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 ujian. bego banget. Oke, ini masih ada lanjutannya lagi nih. Sharing dong berapa soal dan soal apa aja yang dikerjakan hingga bisa lolos. Dari Ini Kak Dika. berarti buat ujian tuh. Kak Dika tuh. Dika. Aku jawab semuanya. Kecuali matematika. Satu aku matematika cuma jam 1 atau 2. Aku lupa sih sebenarnya persisnya. Mengapa? Karena memang sih ada yang percaya bilang, "Wah, jangan jawab semua deh, kalau nggak yakin nanti kurang satu." Tapi aku mikir benar 1 tambah 4. Salah 1 kurang 1. Berarti aku cuma cukup jawab 1, terus aku bisa salah 4 dapat 0. Tapi nggak sih, maksudnya kayak ya gitulah, kamu ngerti lah metodenya. Jadi yang penting ada sedikit feeling, sedikit bisa. Yang mana kalau misalnya seperti yang Feb bilang, kalau kamu belajar terus, nanti pas kamu ngejawab soal ujian walaupun sedikit berbeda, tapi kamu pasti udah punya sedikit gambaran bakal kayak milih apa gitu. Sama kayak kamu ya namanya ujian ABC gitu kan, pasti dong tahu lebih kurang kecuali matematika sih yang mana. Kalau aku sama sih kayak Kak Dika, aku juga ngerjain semuanya, tapi aku lupa matematika tuh ada beberapa kayak aku ngisinya cuma 8 atau 7. Wow, Tapi kayak aku mikirnya adalah kayak gini, mendingan aku nggak keterima karena maksudnya aku berusaha buat ngasih yang terbaik gitu loh, kayak mendingan aku nggak keterima karena aku salah banyak daripada aku apa gimana ya? Ngerti kan maksudnya kan? Nyesel Ngerti. nyesel nggak jawab Daripada gitu nggak loh. berani, aduh. Daripada kayak Iya. nggak berani terus ternyata pas setelah dijawab, Ternyata pas bener. setelah di itu lah ini kan gue bener bisa, kayak aduh. gue harusnya bisa, aduh shit. Everything Iya, I know. Itu tuh perasaannya kayak lebih kayak nggak bisa kayak, jadi aku mikirnya kayak mendingan aku lakuin aja semua deh, jadi kayak dan bener-bener kayak Kak Dika bilang, maksudnya kalau misalnya aku menjawab bener 4 terus ya aku masih punya kesempatan buat jawab salah 4, Iya. jadi kayak Iya. ya kenapa enggak, ya cobain aja semuanya. Kalau aku sih kan terima di simak. Jadi aku ingat banget aku ngerjain matematika 12. Sisanya semua kecuali ekonomi aku nggak ngerjain 2 di akuntansi. Soalnya aku nggak ngerti banget akuntansi. Soalnya itu kan banyak hafal-hafalan kayak pembukuan dan lain-lain, which is nggak aku dapat ketika aku SMA karena aku IPA. Dan kemudian yang aku isi sedikit sisanya itu IPS terpadu. Waktu itu aku benar-benar gak ingat ngerjain berapa, tapi yang aku ingat aku bahasa Inggrisnya semua aku kerjain. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sih. Menurutku soalnya 2 itu yang paling bisa lah diantara yang lain. Jadi bahasa Inggris aku jawab semua dan aku make sure itu benar aku jawabnya. Kalau yang bahasa Indonesia emang karena bahasa Indonesia aku nggak terlalu jago,
tapi aku juga coba jawab semua. Yang aku paling ingat aku nggak jawab semua itu matematika, karena aku tahu kalau misalnya jawab salah satu itu nilainya dikurangin. Jadi yang pastinya aku jawab yang bisa-bisa aja. Kayak waktu itu ada beberapa soal-soal matematika yang emang pasti ada rumusnya dan jawabannya ya itu aja kalau udah dikerjain sesuai dengan rumusnya. Jadi kayaknya buat matematika aku 5 atau ya 5 lebih dikit lah yang aku kerjain. Dikit banget kan. Lanjut. Dari Farhan. Kak, tips milih universitas SNMPTN dong. Tuh ya SNMPTN. Tadi aku udah bilang pilih kayak sebenarnya jurusan yang kamu suka itu apa. Terus lihat juga probabilitasnya dengan teman-teman kamu gimana. Universitasnya gimana kalau Universitas, kalau aku kan UI itu Jakarta masuknya, aku Depok, terus kayak harus strategis gitu loh, kayak kamu harus mikir kamu emang beneran mau nggak sama pilihan kamu itu. Kayak kalau misalnya aku nolak UI, aku harus pilihnya univ lain kan. Nah sementara aku nggak mau, jadi ya udah kalau kamu maunya itu ya udah pilih itu aja, tapi lihat lagi alumninya kayak gimana, kayak ada nggak yang pernah masuk jurusan itu, terus nilai kamu sama teman-teman kamu kayak Yel tadi bilang kayak gimana. Prestasi juga penting sih. Ini harus riset juga Riset universitasnya juga kayak gimana. universitasnya, misalkan gini, pada suatu universitas A, PTN A, tapi dia jurusan hukumnya itu kurang dibandingkan dengan PTN B. Kalau kamu cinta sama hukumnya, kamu justru pilih yang hukumnya paling baik. Tapi kalau Iya, kamu benar. asal Di mana tuh hukum paling baik? misalkan kalau dari prestige atau dari prestasi dari kan hukum di PTN A dan hukum di PTN B, kayak yang selalu juara itu di PTN B. Yang mana tuh PTN B itu tuh yang mana? Nggak boleh sebut tuh. Nanti kita dibilang Jumau. Itu udah menjawab. Kayak gitu. Bukan juga. Pertanyaan berikutnya. Harus cinta. Oh ya. Cinta banget. Wih, oke. Kepala jadi tinggi. Pertanyaan berikutnya dari Jessica Tiara. Kak, mau nanya dong, kakak di jurusan hukum ada peminatannya nggak? Sama apa aja yang dipelajari? Makasih banyak, Kak. Jadi kalau misalnya namanya penjurusan di hukum, generally di hukum jurusannya hukum 1 titik. Tapi nah cabang-cabangnya itu nih yang banyak nih. General ada 7. Perdata yang kawin, cerai, waris, benda-benda, perjanjian, ada pidana yang sering kita lihat, pembunuhan, perampokan yang sekarang kita ngejereng si Yun, pemerkosaan. Terus 3 itu juga ada acara. Ini hukum acara itu ada dibagi 2, acara perdata, acara pidana. Kalau misalnya 4 itu ada namanya hukum bisnis, ekonomi, itu yang Feby ambil. Gimana tuh Feby? Akan ambil, belum. Lanjut lagi. Kalau gitu 4 tuh misalnya ada namanya hukum pasar modal, Persaingan hukum usaha. persaingan usaha, yang seperti itu bisa di Google deh. 5 tuh ada namanya administrasi negara sama tata negara. Kemudian kalau misalnya PK 6 itu internasional, ada internasional publik, internasional privat. 7 itu PK-nya hukum kemasyarakatan, itu tentang Sosiologi hukum, antropologi hukum. Yang dipelajarin itu pertama logika hukum banget. Kayak kita mempelajari apa itu tujuan hukum, kita mempelajari kayak filsafat pemikiran hukum, kayak teori utilitarianism, apa itu keadilan, dari zamannya Aristoteles hingga John Rawls, what is justice. Kayak banyak hal yang sebenarnya sangat-sangat fundamental yang perlu dimengerti oleh pakar-pakar hukum untuk kedepannya memutuskan putusan-putusan yang seadil-adilnya. Dan mungkin kita perlu tambahan juga adalah kamu nggak cuma belajar itu semua, kamu latih public speaking, kamu belajar berorganisasi, kamu Yes. itu tuh kuat banget di FH itu kuat banget namanya organisasi. Itu membantu banget, maksudnya menurut aku juga kayak nanti in the end pas kalian bekerja di hukum yang Soft namanya skills. soft skill itu penting banget loh, apalagi kalau misalnya kamu jadi pengacara ataupun ya maksudnya di bidang-bidang hukum yang kamu akan sangat berhubungan dengan banyak orang, dengan banyak tipe orang setiap harinya. Dan kalau kamu nggak latihan dari kuliah gimana caranya handle orang, gimana caranya menerima perintah dari orang, gimana cara ngasih perintah ke orang, itu yang didapat dari kepanitiaan kerja sama. Soft skill yang nggak diajarin di kampus tapi didapetin dari organisasi dan kepanitiaan, dan itu penting banget. Oke, pertanyaan itu doang. Good luck untuk kalian yang akan ngerjain SIMAK sama SDM. Semoga kalian bisa keterima di fakultas dan di universitas pilihan Anda. So, jadi udah segitu aja sharing dari kita. Di sini kita nggak bermaksud untuk menggurui, kita cuma sharing-sharing pengalaman kita. Dan mungkin kalau ada yang kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kesalahan kata dan ada kalimat-kalimat yang gak mengenakan. Semoga aja apa yang kita sharing bermanfaat
Dan yang paling penting adalah kalian yang nonton video ini bisa masuk FHUI. Iya, Oh, iya. benar Bukan FHUI banget. aja. Nggak cuma FHUI FHUI, aja. PTN, PTN, SNMPTN, ini SBMPTN. juga. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Numbers Academy. Subscribe juga ke Kiara Leswara. Follow my Instagram Feby Rastanti, FEBBYRASTANTY. Siapa sih yang tahu Febri Rasandi? Aduh. Aku Andika Sudarman. Follow me on Instagram and Twitter on Gabriel Steve. thanks a lot for watching guys. Yeah, thanks for Bye. watching. Bye. Oh ya, jangan lupa juga subscribe ke kata aja ya. Oh ya, jangan lupa subscribe ke YouTube channel Numbers Academy ya. Dadah.